Perkenalkan, nama saya Livia Putri Fadila. Di sini saya akan mereview perbedaan dari jenis-jenis database, yaitu diantaranya Firebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Oke, yang pertama saya akan mereview Firebase. Mengenal apa itu Firebase? Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. Firebase alias BAS, Backend as a Service, merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Dengan menggunakan Firebase, aplikasi developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Singkat cerita mengenai sejarah dari Firebase, didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Andre Le dan James Tamplin. Produk Firebase yang pertama kali adalah Real-Time Database. Real-Time Database digunakan developer untuk menyimpan data dan sinkron ke banyak user. Kemudian, ia berkembang sebagai layanan pengembang aplikasi. Pada bulan Oktober 2014, perusahaan tersebut diakui oleh Google. Yang berikut mengenai jenis atau fitur Firebase. Selanjutnya kita akan membahas jenis atau fitur dari Firebase itu sendiri. Berikut detailnya. Yang pertama, Firebase Analysis. Fitur Analytics adalah salah satu fitur pada Firebase yang digunakan sebagai koleksi data dan reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Koleksi data pun bervariasi. Sebagai contoh, kamu dapat membuat suatu laporan atau report untuk pengguna aplikasi di negara Indonesia saja, atau mungkin negara lain seperti Singapura. Kamu juga bisa melihat bagian mana saja dari aplikasi yang paling sering digunakan oleh user. Yang berikut, fitur ini mempunyai kelebihan yang memungkinkan kita untuk membuat segmentasi user berdasarkan user attribute. User attribute adalah suatu parameter yang bisa kita gunakan sebagai filter yang bertujuan untuk reporting dan notifikasi. Contohnya, pada aplikasi online shop. Dengan user attribute, kamu bisa tahu jumlah user yang membeli handphone merek atau bahkan bisa mencari tahu jam berapa transaksi yang dilakukan user sering terjadi. Yang kedua yaitu adalah Firebase Call Messaging and Notification. Yaitu menyediakan koneksi yang handal dan tentunya hemat baterai antar server maupun antar device, sehingga kamu dapat mengirim dan menerima pesan serta notifikasi di Android, iOS, dan web tanpa perlu biaya. Untuk menargetkan pesan lanjutan, kamu bisa targetkan pesan dengan mudah menggunakan segmen yang telah ditentukan sebelumnya, yakni menggunakan demografi dan behavior perilaku. Anda dapat menargetkan pesan ke perangkat yang telah berlangganan pada topik tertentu. Selain itu, Anda bisa juga menargetkan hanya ke satu perangkat untuk mendapatkan informasi data yang terperinci. Biasanya ini dilakukan untuk proses pengujian. Yang ketiga yaitu ada Firebase Authentication. Yaitu Firebase adalah salah satu layanan backend fitur Android dan iOS, SDK yang mudah digunakan, dan tampilan interface yang siap pakai untuk mengautentikasi pengguna ke aplikasi yang kamu buat. Firebase Authentication mendukung autentikasi menggunakan nomor telepon, sandi, penyedia identitas gabungan populer seperti Google, Facebook, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada Firebase Call Firestore, yaitu ada database yang bersifat fleksibel dan terukur untuk pengembangan perangkat seperti seluler, web, dan server di Firebase dan Google Cloud Platform.
Seperti halnya Firebase Real-Time Database, call Firestore membuat datamu tetap terkoneksi di aplikasi user melalui listener real-time dan menawarkan layanan secara offline untuk aplikasi seluler dan web. Dengan begitu, kamu dapat membuat aplikasi yang powerful, responsif, dan mampu bekerja tanpa bergantung pada latensi koneksi internet. Oke, yang kelima ada Firebase Real-Time Database. Firebase Real-Time Database adalah database yang di-host melalui call. Data disimpan dan dieksekusi dalam bentuk JSON dan disinkron secara real-time ke setiap user yang terkoneksi. Hal ini berfungsi memudahkan kamu dalam mengelola suatu database dengan skala yang cukup besar. Ketika kamu membuat aplikasi lintas platform menggunakan SDK, Android, iOS, dan juga JS, JavaScript, semua pengguna akan berbagi sebuah instansi real-time database dan menerima updatean data secara serentak dan otomatis. Kemampuan lain dari Firebase Real-Time Database adalah tetap responsif bahkan saat offline karena SDK Firebase Real-Time Database menyimpan data langsung ke disk device atau memori lokal. Setelah perangkat terhubung kembali dengan internet, perangkat pengguna atau user akan menerima setiap perubahan yang terjadi. Oke, yang keenam ada Firebase Hosting. Selanjutnya ada Firebase Hosting, suatu layanan hosting konten web. Hanya dengan satu instruksi, kamu dapat mengimplementasikan aplikasi web serta menyajikan konten statis maupun dinamis ke CDN atau jaringan penayangan konten global dengan cepat. Kegunaan dari Firebase Hosting itu sendiri yaitu mampu menayangkan konten melalui koneksi yang begitu aman, mengirimkan konten secara cepat, dan mendukung semua jenis konten untuk di-hosting, mulai dari file HTML dan CSS hingga API atau layanan Microsoft Express.js. Oke, yang berikut saya akan mereview MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database yang bersifat open source. Tentunya banyak sekali bentuk database selain MySQL sendiri. Dalam perbuatan sebuah aplikasi yang kompleks dan dapat dijalankan secara dinamis, database sangatlah dibutuhkan untuk menyimpan berbagai data dalam bentuk informasi. Website dan aplikasi berbasis mobil memerlukan database server untuk menampung informasi yang banyak. Contohnya dari segi URL, username, paspor, informasi user, dan lain-lain. MySQL dapat memanajemen segala macam bentuk basis data agar dapat dikelola dengan baik. Oke, apa itu MySQL? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Oke, MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah shareware di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS, Relation Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relation database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Oke, yang berikut fungsi dari MySQL. Secara garis besar, fungsi dari
MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lainnya yang dimiliki adalah dimudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Yang berikut kelebihan dari MySQL. Oke, yang pertama kelebihan dari MySQL yang pertama bersifat open source, yang kedua mendukung penggunaan multi-user, yang ketiga terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain, yang keempat sajian tipe data yang bervariatif, yang kelima struktur tabel cenderung fleksibel, yang keenam sistem keamanan yang telah terjamin, yang ketujuh tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar, yang kedelapan perangkat lunak portable, yang kesembilan support untuk spesifikasi hardware yang rendah. Yang terakhir memiliki perform yang baik. Selain kelebihannya juga ada kekurangan dari MySQL. Kekurangan dari MySQL selain memiliki banyak keuntungan, pasti juga memiliki beberapa kekurangan. Berikutnya merupakan beberapa kekurangan dari sisi fitur dan penggunaan. Oke, yang pertama kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobil. Yang kedua, technical support yang kurang mendukung. Yang ketiga, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Oke, kesimpulan dari MySQL. MySQL adalah salah satu jenis DBMS yang menggunakan bahasa SQL untuk mengelola sistem basis data secara terstruktur. PHP MyAdmin adalah salah satu fitur untuk menghubungkan antara PHP dengan MySQL. Yang berikut fungsi dari MySQL yang paling penting adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data dalam bentuk string dan dapat diakses secara personal maupun publik di website. MySQL memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi fitur maupun penggunaan. Jadi, gunakanlah untuk kebutuhan bisnis atau organisasi yang mengelola data dengan kapasitas rendah jika memerlukan basis data dan jumlah tabel yang besar. Maka, lebih baik untuk menggunakan basis data clone atau maupun big data. Oke, yang berikut saya akan mereview Microsoft Access dan Oracle. Yang pertama, Microsoft Access. Pengertian dari Microsoft Access yaitu adalah programan aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Database atau basis data yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan. Berikut fungsi Microsoft Access. Oke, yang pertama untuk membuat basis data atau database. Yang kedua untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik. Yang ketiga untuk membuat program aplikasi gaji karyawan. Yang keempat untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan. Kelima untuk membuat program aplikasi absensi. Yang keenam untuk membuat program aplikasi persediaan barang. Yang berikut manfaat dari Microsoft Access. Manfaatnya menghemat waktu dan tenaga, mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Secara umum, Microsoft Access terdiri dari satu tabel, database, DBMS, RDBMS, query, premikey, DDL dan DML, file, record,
SQL, dan lain-lain. Kesimpulannya, kita telah mempelajari tentang seluk-beluk Microsoft Access mulai dari pengertiannya, fungsi contoh, ilustrasi, manfaatnya, dan komponen dari MS Microsoft Access itu sendiri. Oke, yang berikut pengertian Oracle, salah satu produk yang bisa digunakan untuk mengolah data atau mengumpulkan data adalah Oracle. Oracle memiliki produk yaitu Oracle Database. Oracle telah melakukan pemasaran data dengan berbagai produk yang dimilikinya. Oracle Database merupakan suatu kumpulan data yang dibuat oleh perusahaan Oracle, dan kumpulan data tersebut disimpan dalam manajemen basis data yang bisa disebut dengan RDBMS. Oke, yang berikut ada fungsi dari Oracle. Yang pertama, identifikasi data menjadi mudah. Kedua, bisa terhindar dari data yang tidak konsisten. Yang ketiga, akses dipermudah. Yang keempat, kualitas data terjaga. Yang kelima, penyimpanan data terjaga. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Oracle. Yang pertama itu kelebihan. Pertama, clean server environment. Yang kedua, multi-user. Yang ketiga, diakses berbagai sistem operasi. Yang keempat, high translation processing performance. Yang kelima, availability data. Yang keenam, security. Yang berikut ada kekurangan dari Oracle sendiri. Yang pertama, spesifikasi hardware tinggi. Yang kedua, harga mahal. Yang ketiga, ukuran data bertambah menjadi proses semakin lama. Oke, baik. Begitu saja video kali ini. Saya mereview perbedaan dari jenis-jenis database yang diantaranya Firebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Oke, terima kasih.